Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Yuhu. Apa kabar kalian semua pecinta anime dan manga dimanapun kalian berada? Masih pada semangat kan puasanya? Haruslah. Ya sedikit lagi nih kita udah mulai mendekati hari raya. So, sambil menemani waktu puasa kamu yang berharga, izinkan kami untuk membahas yang pastinya sayang banget untuk kamu lewatkan. Yup, ini dia pembahasan dari manga Boku no Hero Academia. Di kesempatan kita yang sebelumnya mengenai pembahasan seru kita soal quirk yang tak pernah terputus milik Deku yaitu One for All, kala itu masih menyimpan teka-teki. Kayak siapa nama pewaris pertama? Terus siapa sih pewaris kedua dan ketiga yang masih menjadi pertanyaan di benak kita semua lah. Hingga yang mungkin cukup membuat gempar penggemar Boku no Hero Academia dekat-dekat ini, yaitu keputusan penuh kontroversi Deku yang tiba-tiba keluar dari Akademia Kepahlawanan UA. Walau nggak semua, tapi perlahan namun pasti nih, misteri demi misteri udah mulai terbongkar. Terutama di chapter 310 yang cukup memberikan rasa penasaran kita terhadap apa sih yang sebenarnya dilakukan Deku itu. Eits, jangan lupa, konten ini akan berisi spoiler loh guys. Terutama kalau kamu memang gak ngikutin alur cerita manganya. But, kalau kamu emang segitu penasarannya, langsung aja lah kuy, kita bahas bareng-bareng. Sebelumnya kita singgung sedikit nih mengenai apa yang terjadi di cerita sebelumnya. Ya sesingkat yang kita bisa aja lah, oke? Kekacauan telah terjadi usai pertempuran panjang antara hampir seluruh pahlawan menghadapi para villain yang telah bekerja sama. Pertempuran yang ditujukan untuk menghentikan langkah Shigaraki Tomura malah menjadi jalan buntu. Dengan catatan karena pihak pahlawan benar-benar mendapatkan kerugian di sini. Selain kerugian material berupa tewasnya beberapa pahlawan termasuk Midnight Sensei, hingga yang terburuknya adalah lepasnya All for One dan beberapa villain lainnya dari penjara. Pihak pahlawan pun juga harus menerima mental mereka yang dihancurkan guys. Krisis kepercayaan terjadi dari masyarakat yang menganggap pahlawan telah gagal menangani kekacauan yang begitu luar biasa. Kenyataan yang begitu sulit diterima, pahlawan yang biasanya bisa menang dalam kondisi apapun kini dibuat tak berdaya dan hanya bisa meminta maaf kepada masyarakat. Jadi, gimana nasib Deku dan kawan-kawan? Tenang guys, Bakugo dan Todoroki yang sempat luka hebat buah dari pertarungan yang panjang udah pulih dan sedang dalam tahap pemulihan. Tapi Deku menjadi yang paling terlambat untuk sadar. Sepanjang tidurnya selama dirawat, Deku ternyata berjumpa dengan pewaris One for All yang terdahulu. Usai obrolan yang terjadi begitu rumit tentang konsep One for All yang juga mengenai prediksi tentang bahaya All for One, Deku akhirnya memutuskan untuk menghentikan All for One serta menyelamatkan Shigaraki Tomura. Berkat keputusan Deku inilah kemudian para pewaris terdahulu mau untuk membimbing Deku. Kecuali pewaris kedua dan ketiga yang entah kenapa sepanjang mereka menghadap tembok aja nih tanpa ngomong sepatah kata pun, yaudah dia diem aja menghadap tembok. Kemudian agar tidak membahayakan teman-temannya, Deku memutuskan untuk keluar dari Akademi UA dan menghadapi para penjahat seorang diri dengan kekuatannya. Yap, kurang lebih itu gambaran dari apa yang sudah terjadi. Sekarang kita bahas topik utama kita di awal soal chapter 310 ini. Udah pada siap kan? Yuk kita gaskan. Cerita diawali dalam keadaan malam dan begitu gelap dengan hujan deras yang menyertainya. Di tengah hujan tersebut, beberapa orang nampak menyerang gadis yang mereka anggap monster. Gadis itu tentu tak tinggal diam. Ia sudah coba menjelaskan kalau dia bukan musuh, tapi keadaan masyarakat yang dihantui rasa takut membuat mereka langsung menghakimi sendiri. Dengan sigap, Deku datang menyelamatkan gadis itu sembari menjelaskan orang yang menyerangnya kalau dia bukan monster. Kenapa Deku bisa tahu kalau dia bukan musuh ya? Jawabannya karena Deku kini sudah menguasai quirk Danger Sense, sehingga ia bisa dengan baik menentukan mana yang membahayakan, mana yang enggak. Usai diselamatkan, si gadis memberitahu Deku bahwasanya ia sedang berniat evakuasi. Namun ia terlambat. Ia juga mencemaskan mengenai keadaannya saat ini. Padahal ia tinggal di kota yang paling aman, tapi justru dalam sekejap semuanya menjadi mengerikan. Apakah semuanya akan kembali normal?
Pertanyaan yang dilontarkan tersebut dijawab dengan penuh keyakinan. Tentu saja, dengan segera Deku pergi meninggalkan gadis itu. Tak lama, All Might datang dengan mobil sport kece miliknya, serta menawarkan tumpangan kepada orang yang telah diselamatkan Deku. All Might juga memberikan bento alias bekal makan malam kepada Deku untuk dapat dijadikan santapannya. Karena dari keterangan All Might, Deku telah kerja non-stop. Selanjutnya, Deku digambarkan telah berdiri di suatu tempat. Kemudian ia berbincang dengan Daiguro Banjo, pewaris kelima dari One for All. Banjo benar-benar tidak percaya atas apa yang telah menimpa seluruh penjuru Jepang. Kekacauan, masyarakat yang terpuruk, dan main hakim sendiri menjadi pemandangan yang harus dihadapi. Mereka juga berbicara mengenai keberadaan All for One dan Shigaraki Tomura. Namun sayangnya, keduanya sama-sama memiliki informasi yang masih sangat sedikit. Banjo memperingatkan Deku akan Shigaraki dengan quirk All for One-nya akan menjadi kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan Banjo menggambarkan kerjasama antara Aizawa dan Endeavor masih belum cukup untuk menghentikannya. Alhasil, satu-satunya kekuatan yang dapat menghentikan All for One tidak lain tidak bukan ya One for All. Flashback again. Kala ini berpindah di saat Deku masih belum terbangun dari tidurnya dan ia masih di dalam dunia One for All. Pewaris pertama nampak memohon kepada pewaris kedua dan ketiga untuk ikut membantu Deku menyelesaikan semua kekacauan ini. Tapi mereka berdua sama sekali tidak merespon. Sedikit pun mereka belum menjawab permintaan pewaris pertama ini. Di sisi lain, Banjo dengan nada tegasnya mengingatkan Deku untuk segera terbiasa dengan quirk pewaris lainnya. Deku diminta untuk segera menggunakan quirk Danger Sense milik Shinomori Hikage dan Smoke Screen milik N. Seolah setuju dengan ucapan Banjo, N menimpali perkataan Banjo bahwa itu adalah ide yang bagus. Akhirnya, pewaris kedua dan ketiga yang sejak tadi diam kini mulai angkat bicara. Pewaris ketiga memulai pembicaraannya dengan ikatan pahit mengenai masa kejayaan All for One. Kala itu, All for One benar-benar berniat untuk menguasai dunia. Mereka yang sudah dikuasai sekalipun dibuat tidak sadar. Pemimpin juga dibuat takut dengan masa depan yang nampak kelam itu. Semua orang benar-benar dibuat tunduk oleh All for One. Demi mencegah ambisi gila itu, pewaris kedua dan ketiga saling bekerja sama dengan membuat kelompok untuk bisa menumbangkan All for One. Yoichi Shigaraki. Yap, itu adalah nama pewaris One for All pertama. Teka-teki nama adik dari All for One akhirnya telah terjawab. Nama ini disebut oleh sang pewaris ketiga. Pewaris ketiga ragu akan Deku. Ia mengingat betul bahwa dulu dibutuhkan pengorbanan nyawa yang luar biasa demi bisa menghentikan All for One yang sudah berkuasa. Gimana bisa takdir seberat ini diserahkan kepada Deku yang malah berniat menyelamatkan Shigaraki Tomura alias musuh bebuyutannya? Jelas, hal ini menimbulkan keraguan begitu dalam kepada mereka. Luka masa lalu masih terngiang dengan keras di kepala mereka berdua, menimbulkan rasa tak percaya kepada Deku. Yoichi tak menyangka hal tersebut, namun ia menjelaskan kepada mereka berdua bahwasanya mereka berdua melakukan hal yang sama. Padahal Yoichi mempunyai hubungan darah dengan All for One, tapi keduanya malah menyelamatkan Yoichi. Sekilas Yoichi meyakini bahwa tindakan mereka didasari dengan tujuan yang sama milik Deku. Yoichi juga menjelaskan kalau bukan tindakan keduanya yang mengulurkan tangan kepada Yoichi, One for All bisa bangkit. Masih diselimuti keraguan, pewaris ketiga menanyakan, benarkah Deku bisa melakukannya? Dengan penuh keyakinan, Yoichi menjawab, One for All tidak akan tunduk dengan kakaknya, dan Deku yang sekarang adalah hasil perjuangan yang telah dimulai oleh pewaris kedua dan ketiga. Di akhir chapter telah menggambarkan bahwa Deku telah didukung oleh seluruh pewaris One for All. Yos, itu dia tadi pembahasan mengenai chapter 310 manga Boku no Hero Academia. Dari sini kelihatan banget sih bahwa Deku kayaknya udah siap banget buat memaksimalkan kekuatan One for All seluruhnya. Ditambah pewaris kedua dan ketiga telah mengakui Deku sebagai pewaris One for All yang bisa diandalkan. Next, kita tinggal tunggu nih apa ya kekuatan pewaris kedua dan ketiga. Tentunya sekuat apa nih Deku yang sudah full power plus full support ini? Patut ditunggu banget sih, meskipun aku perkirakan
bahwa Deku nggak langsung semudah itu buat nguasain semua quirk yang telah diberikan. Belum lagi, kini semua teman-teman sekelas Deku kayak Endeavor, Hawks, dan Beast Genius udah mengetahui kalau Deku memiliki One for All yang diwariskan oleh All Might. Belum terlihat sama sekali nih tindakan apa yang bakal dilakukan oleh anak-anak kelas 1A mengetahui kenyataan ini. Di chapter sebelumnya juga udah diperlihatkan Deku yang bertarung didampingi oleh 3 top hero. Apakah ini bakalan jadi awal yang bagus untuk era pahlawan? Atau sebaliknya? Well, kita tunggu aja lah. Next, mungkin kita juga bakal bahas chapter-chapter selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Nantinya kita juga bakal membahas mengenai hal seru lainnya dari serial Boku no Hero Academia. So, nantikan terus ya. Sampai jumpa. See you again next time. Adios ya caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.